Serem banget, niatnya istirahat di rest area, malah ketemu sundel bolong. Pernah gak sih kalian punya pengalaman horor ketika berada di rest area? Ya, meski terbilang cukup jarang dialami oleh banyak orang, kejadian horor di rest area nyatanya pernah benar-benar terjadi loh. Ya, seperti cerita dari keluarga Pak Helmi ini. Bagaimana cerita horor selengkapnya? Yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Mari kita lanjutkan video ini sampai selesai. Bisa-bisanya ketika mereka beristirahat di salah satu rest area yang ada di Jawa Timur, bukannya bisa tidur nyenyak, mereka malah ketemu dengan sundel bolong. Katanya sih, sundel bolong itu hantu korban tumbal proyek tol. Tapi gak tahu lagi sih ya. Oke, wes sekarang langsung saja kita dengerin ceritanya. Ya, sebut saja nama keluarga ini Pak Helmi dan Bu Vina. Waktu itu mereka sedang perjalanan pulang dari Blora ke salah satu daerah yang ada di Probolinggo, Jawa Timur. Karena ada urusan pekerjaan di Blora, perjalanan yang rencananya akan dilakukan pagi hari, akhirnya berubah menjadi malam hari. Singkat cerita, malam itu Pak Helmi dan Bu Vina ini akhirnya berangkat menuju Probolinggo dari arah Blora. Ya, meski berangkat malam, sebenarnya tidak menjadi masalah bagi Pak Helmi, karena dia pikir perjalanan malam hari akan semakin mempercepat dia sampai di tujuan karena selain melewati tol, jika malam hari kondisi jalanan akan lebih sepi. Tapi sayangnya kondisi fisik nyatanya tetap tidak bisa dibohongi. Sekitar pukul 12:15 dini hari, Pak Helmi yang awalnya nampak biasa-biasa saja, akhirnya dia mulai kelelahan dan mengantuk. Dan tidak hanya itu, sesekali mobil yang dikemudikannya nampak oleng karena mata dan tangan Pak Helmi sudah tidak bisa diajak untuk bekerja sama lagi. Karena dirasa membahayakan, akhirnya Bu Vina pun mengajak Pak Helmi untuk berhenti di rest area agar Pak Helmi bisa beristirahat. Kita berhenti saja Pak, tidur dulu. Nanti habis sholat subuh kita lanjutkan. Bahaya ini, kamu beberapa kali oleng, mobilnya juga capek ini. Sekalian kita dinginkan dulu mesinnya, ajak Bu Vina. Singkat cerita, setelah beberapa saat berjalan, tiba-tiba nampak sebuah rest area kecil yang terletak tidak jauh dari sebelah kiri jalan. Tanpa pikir panjang, Pak Helmi pun seketika memperlambat laju mobilnya dan berbelok ke arah rest area yang memang terlihat lebih kecil dan lebih sepi dibanding yang lainnya tersebut. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka pun berbelok di rest area tersebut. Rest area ini kecil banget Pak, mana sepi lagi, gak ada satupun orang loh di sini. Ayo kita cari rest area yang lain aja, ajak Bu Vina. Kamu ini kok cerewet, aku sudah tidak tahan lagi. Lagian ini mobil sudah panas, waktunya istirahat, sahut Pak Helmi kencang dengan dia yang memberhentikan mobilnya tepat di depan toilet. Singkat cerita, mobil Pak Helmi ini berhenti tepat menghadap ke toilet rest area tersebut. Ya, kalau digambarkan, bentuk rest area ini memang lebih kecil daripada rest area yang ada di tol pada umumnya. Rest area tersebut terbagi menjadi dua bagian yang dipisahkan oleh pohon mangga dan beberapa pohon lainnya. Di bagian kanan ada pom bensin, namun tidak begitu besar. Hanya ada dua mesin ditambah satu musola kecil di pojokannya. Sedangkan di bagian kiri area ada satu minimarket tutup dengan toilet yang tidak jauh di sisinya. Nah, posisi mobil Pak Helmi ada di bagian kiri area dan berhenti tepat menghadap depan pintu toilet dengan maksud jika ingin buang air kecil nanti agar tidak terlalu jauh berjalan. Waktu itu sudah sekitar pukul 1:35 dini hari. Kondisi rest area benar-benar sepi. Tidak ada satupun orang selain Pak Helmi dan Bu Vina.
Ya, kalau dilihat, sebenarnya ada dua petugas pom bensin, tapi mereka terlihat sedang lelap tertidur di kursi samping mesin pengisian bahan bakar. Karena Pak Helmi berpikir masih ada petugas pom, akhirnya Pak Helmi merasa sedikit tenang dan memutuskan untuk mulai tidur di dalam mobilnya. Tapi sayangnya sekitar 30 menit kemudian Bu Vina ini kebelet pipis. Tidak ingin membangunkan suaminya, akhirnya Bu Vina pergi ke toilet seorang diri. Toh toiletnya tepat ada di depan mobilnya. Sesampainya di toilet sebenarnya ada dua ruangan khusus cewek dan ruangan khusus cowok. Karena pintu ruangan khusus cewek waktu itu terkunci, akhirnya Bu Vina masuk ke ruangan khusus cowok. Di dalam ruangan khusus cowok waktu itu, Ibu Vina melihat ada 4 kamar mandi, 3 pintu yang terlihat terbuka dan 1 pintu yang terlihat tertutup. Namun anehnya, di 1 pintu tertutup ini terdengar suara gemericik air menyala. Dan tanpa memikirkan semua itu, Bu Vina ini akhirnya masuk ke dalam salah satu kamar mandi dan mulai buang air kecil. Setelah selesai, Bu Vina ini langsung cepat-cepat kembali ke mobil karena di toiletnya, selain sangat bau, lampu toilet ini cukup redup. Setelah itu, belum lama Bu Vina tertidur di mobil, dia dikejutkan dengan suara Pak Helmi yang terdengar berpamitan ingin buang air besar. Karena tidak kuat menahan rasa kantuk, Bu Vina ini tetap diam dengan terus memejamkan matanya. Karena merasa sudah berpamitan, Pak Helmi ini akhirnya turun dari mobil dan masuk ke dalam toilet tersebut. Di situ karena Pak Helmi melihat kondisi semua kamar mandi tersebut terbuka pintunya, akhirnya Pak Helmi memilih salah satu kamar mandi yang terlihat airnya mengalir dari kerannya. Setelah pintu tertutup, Pak Helmi pun mulai jongkok. Dengan sesekali lampu toilet memang terlihat meredup dengan sendirinya. Disitulah, belum lama Pak Helmi berada di dalam kamar mandi, Pak Helmi mendengar suara langkah kaki orang yang terdengar masuk ke dalam toilet tersebut. Dan tidak hanya langkah kaki, Pak Helmi juga mendengar suara batuk dan sendawa yang jika didengar dengan lebih teliti lagi, sumber suaranya adalah seorang perempuan. Karena suara tersebut terganggu dengan suara gemericik air, akhirnya Pak Helmi tidak terlalu jelas mendengarkan dan beranggapan jika orang yang masuk ke dalam toilet tersebut adalah istrinya. Singkat cerita, setelah selesai buang air besar, Pak Helmi ini keluar dengan perasaan yang sedikit keheranan karena semua pintu kamar mandi yang ada di toilet tersebut tiba-tiba sudah tertutup semuanya. Padahal, Pak Helmi pun masih ingat jika sebelumnya kondisi semua pintu kamar mandi tersebut masih dalam keadaan terbuka. Ya, karena pikiran gak enak, akhirnya Pak Helmi langsung kembali ke mobil dan langsung menceritakan semuanya kepada Bu Vina. Di situ Bu Vina juga nampak terkejut, ditambah menurut Pak Helmi, aroma di dalam toilet tersebut benar-benar harum. Padahal nyatanya ketika Bu Vina masuk sebelumnya, aroma di toilet tersebut sangat busuk. Karena ketakutan, akhirnya Pak Helmi memutuskan untuk segera pergi dari rest area tersebut. Tapi sayangnya, ketika lampu sorot mobil dinyalakan, di depan mereka nampak seorang perempuan tinggi besar yang terlihat sedang berjalan keluar dari dalam toilet dan menuju ke arah samping. Disitulah Pak Helmi dan Bu Vina ini seketika terpaku, matanya melotot dengan seluruh tubuh yang sudah bergetar hebat. Bagaimana tidak, selain bentuk wajah yang cukup menyeramkan, di bagian punggung perempuan tersebut benar-benar terlihat berlubang. Puncaknya, setelah perempuan tersebut sudah sedikit menjauh, dengan menahan semua kesadarannya, Pak Helmi seketika menginjak pedal gas mobilnya dan bergegas pergi dari rest area tersebut. Namun di situ, Pak Helmi sempat berhenti di pom bensin dan menceritakan apa yang dia lihat kepada kedua petugas pom bensin tersebut. Tapi anehnya, kedua petugas pom bensin tersebut nampak tidak percaya dengan ucapan Pak Helmi karena menurut mereka toilet tersebut sudah lama sekali tidak bisa digunakan. "Pak,
toilet rest area ini itu ada persis di sebelah musola. Kalau toilet yang di sebelah minimarket itu sudah rusak, Pak. Semua pintunya sudah terkunci dari dulu. Soalnya yang punya toilet itu pihak minimarket, bukan pihak rest area, ucap salah satu petugas pom bensin tersebut. Dan dengan tidak lagi memikirkan itu semua, Pak Helmi seketika meninggalkan rest area tersebut dengan terus mendengar suara rintihan dari Bu Vina yang sesekali berbicara jika sosok perempuan tersebut saat itu sudah berada di dalam mobilnya.